Apa yang kalian pikirkan ketika kalian mendengar kata vampir? Makhluk penghisap darah bisa terbang? Ya, pada umumnya memang seperti itu. Namun, vampir yang akan kita bahas kali ini bukanlah vampir dari legenda biasa. Ini adalah vampir berwujud gajah yang menebar teror sejak zaman dulu. Chalknar Faun. Pada masa sebelum era para dewa dimulai, sebuah entitas asing melintasi dimensi dan mencapai tata surya kita. Ia bukan sekedar makhluk biasa, dia adalah entitas kolosal yang menebarkan mimpi buruk pada setiap planet yang dia kunjungi. Makhluk ini berasal dari dimensi yang jauh berbeda dari kita, di tempat kegelapan dan keputusasaan merajai. Di sana, ia adalah salah satu dari makhluk mengerikan yang disebut sebagai Old Ones, yang keberadaannya mendahului segala bentuk kehidupan yang kita kenal pada masa ini. Setelah melintasi ruang dan waktu, Chalknar Faun tiba di bumi bersama dengan saudara-saudaranya dan pelayannya, Miri Nigri, dan menetap di gua-gua tersembunyi di pegunungan Pyrenees. Miri Nigri adalah kurcaci semi manusia yang bisu. Mereka diciptakan oleh Chalknar Faun dari daging kodok. Perilaku normal mereka adalah melayani Chalknar Faun tanpa pertanyaan ataupun keraguan. Pokoknya mereka melakukan apapun yang diperintahkan oleh Chalknar ini. Miri Nigri tidak bersuara dan tidak punya pikiran. Mereka dikendalikan secara mental oleh penciptanya. Dengan kata lain, pikiran mereka adalah pemikiran Chalknar. 2 kali setahun, Chalknar akan memerintahkan mereka turun dari bukit untuk mengumpulkan pemuda dan gadis yang nantinya akan diawetkan dalam rempah-rempah dan disimpan dalam gua sampai Chalknar membutuhkannya untuk disantap. Karena jika saat rasa laparnya muncul dan di sana tidak ada cairan merah untuk dihisap, Chalknar akan merasakan derita yang siksaannya tidak dapat ditanggung oleh siapapun. Selain itu, untuk memuaskan rasa laparnya, di sana ia menciptakan Toadman, sebuah ras kecil makhluk yang mirip dengan manusia yang diciptakan untuk melayaninya. Toadman adalah makhluk aneh berbentuk amfibi yang diciptakan dari lumpur dan cairan merah. Mereka memiliki kulit licin dan mata besar yang terlihat seperti selalu mengawasi segala sesuatu. Toadman ini diciptakan untuk mengumpulkan makhluk yang hidup yang akan dipersembahkan untuk Chalknar untuk dihisap cairan merahnya. Toadman ini diciptakan untuk memastikan bahwa ia selalu memiliki pasokan cairan merah dan energi kehidupan untuk dihisap. Namun, ketika korban menjadi langka atau sulit ditemukan, saat Chalknar lapar, Toadman sendiri dapat menjadi alternatif santapan Chalknar, mengingat sifatnya sebagai The Feeder yang selalu lapar. Chalknar Faun dikenal sebagai The Feeder karena sifat vampiriknya yang mengerikan. Belalainya yang panjang dan menyeramkan bukan sekedar anggota tubuh biasa, tetapi alat maut yang digunakan untuk menghisap esensi kehidupan dari segala yang berani mendekat. Ketika belalai ini menyentuh korbannya, ia menghisap cairan merah dan energi kehidupan, membuat tubuh korbannya menghitam dan menyusut. Wajah korbannya akan menjadi mengerikan dengan tatapan yang kosong. Kemampuannya tidak terbatas pada manifestasi fisik yang menakutkan. Chalknar memiliki kemampuan untuk mengubah ukurannya menjadi transparan dan memancarkan cahaya fosforesen yang mematikan. Ia juga dapat muncul dalam mimpi manusia, mengirim pesan telepati dan mempengaruhi realitas dan persepsi manusia yang telah dia kendalikan. Dalam mimpi-mimpi ini, Chalknar Faun tidak hanya menakut-nakuti, tapi juga menginfeksi para korbannya dengan bayangan dan ketakutan yang tak terlukiskan. Pada suatu titik dalam sejarah, Chalknar Faun menyadari bahwa makhluk hidup yang bisa dihisap cairan merahnya sudah hampir habis, dan karena udah mager, jadi untuk melanjutkan keberadaannya di bumi, ia menggunakan kekuatannya untuk mengubah dirinya menjadi patung batu. Berdiam selama beberapa ribu tahun, dengan waktu selama itu dia membiarkan manusia dan makhluk-makhluk lainnya berkembang biak. Dengan begitu, saat dia dibangkitkan, maka makanan telah berlimpah ruah di sekitarnya. Dalam masa penantian itu, Chalknar Faun tetap bersembunyi dalam bentuk ini di dalam gua-gua di Pyrenees dan menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Berabad-abad kemudian, seorang mistikus kuno yang dikenal sebagai Musang, bukan binatang musang ataupun musang king, tapi ini adalah orang yang namanya Musang. Musang ini dilahirkan dari rahim seekor kera dan dikenal sebagai pemegang kebenaran tertinggi di masanya. Pada suatu hari, dalam penglihatannya, Musang meramalkan bahwa Chalknar akan dibawa keluar dari dunia oleh White Acolyte. Ramalan itu berbicara tentang hari ketika Chalknar bangkit. Dia akan memangsa segala sesuatu, bahkan memakan saudara-saudaranya sendiri
sendiri dan mengisi ruang-ruang yang ada dengan kesatuan dari tubuhnya. White Acolyte ini adalah yang terpilih oleh Choknar Faun, dipersiapkan sejak lahir untuk melayani dan membangkitkan kekuatannya di dunia manusia. Ramalan dari mistikus kuno ini akhirnya sampai di telinga para arkeolog, sehingga pada abad ke-20, sebuah tim ekspedisi arkeologi menemukan patung ini tersembunyi dalam goa. Mereka terpesona oleh keunikan dan keindahan patung tersebut. Para arkeolog membawanya ke Museum Seni Rupa di Manhattan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka telah membawa teror kuno ke pusat peradaban modern. Di jantung Manhattan, patung kuno ini menarik perhatian dan rasa ingin tahu para pengunjung di Museum Seni Rupa. Namun di balik ketenangannya, tersembunyi keganasan yang mengerikan. Pada suatu malam, setelah museum ditutup, sebuah peristiwa pembunuhan yang mengerikan terjadi. Seorang penjaga museum ditemukan tubuh menghitam dan menyusut, wajahnya dimakan habis. Di sisinya terdapat patung Choknar Faun yang meneteskan darah. Tidak ada yang tahu bagaimana patung itu bisa berpindah tempat dari dalam ruangan terkunci, tetapi jejak darah mengarah ke pintu keluar, seolah-olah patung itu hidup dan berjalan ke sana sini. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Choknar Faun menghilang dari museum. Lalu tidak lama setelah menghilangnya patung Choknar, kekacauan melanda kota. Ketika laporan tentang kematoyan yang kejam mulai bermunculan di tengah-tengah Manhattan, dan tidak lain tidak bukan itulah ulah Choknar Faun yang melanjutkan terornya dari Manhattan sampai ke Asbury Park dekat pesisir New Jersey. Di tengah-tengah kekacauan itu, sekelompok penyelidik okultisme berusaha mengungkap misteri di balik teror ini. Mereka mengikuti jejak Choknar hingga ke Pyrenees, berharap menemukan cara untuk menghentikan Choknar Faun. Namun, semakin dekat mereka dengan kebenaran, semakin jelas bahwa ancaman tidak seperti yang mereka pikirkan. Di sana, mereka malah bertemu dengan saudaranya Choknar. Mereka menyaksikan saudara dari Choknar itu isi orang-orang di bawah bukit. Dalam pertemuan itu, saudara dari Choknar Faun menguasai ketakutan mereka, menciptakan ilusi-ilusi mengerikan yang membingungkan pikiran mereka. Pertarungan ini bukan hanya melawan makhluk yang mengerikan, tetapi juga melawan kegelapan yang merasuki jiwa mereka, sesuatu yang lebih gelap dan sangat gelap. Sebetulnya kisah tentang Choknar Faun ini cukup panjang dalam sebuah cerita berjudul The Horror from the Hills yang diciptakan oleh Frank Bernard Long. Jika teman-teman tertarik dan banyak yang berminat, aku akan ceritain ceritanya di episode seru yang akan datang. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.